Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di video kami di channel kami Sahabat Nur Alif. Di video kali ini kita lagi kedatangan tamu dari jauh sekali, tepatnya di tengah-tengah Jawa Tengah, alias di negara telur asin, Kota Brebes. Jadi narasumber kita kali ini bernama Mbah Ojan. Dia ada satu cerita. Katanya di sana tuh ada satu legenda yang namanya tuh Kali Toro. Jadi buat teman-teman di sini kan penasaran ceritanya kayak apa. Buat teman-teman sahabat Nur Alif juga jangan lupa nanti kalau konten ini udah jadi ditonton sampai kelar. Mari kita langsung ke narasumber kita, Mbah Ojan. Jadi ceritanya gimana itu? Awal mula Toro itu pendekar, banyak ilmu, banyak belajar tentang ilmu-ilmu mistis. Ilmu mistis. Jadi ilmu mistisnya itu ilmu apa nih? Alirannya kan ada Banyak. abu-abu, hitam, putih, yang mana tuh? Yang jelas aliran hitam. Aliran hitam. Itu Toro itu kalau boleh tahu tuh kan katanya kan legenda ya di daerah Brebes. Itu kejadian tuh tahun kapan itu? Itu udah lama. Pasti kalau yang namanya legenda kan udah bertahun-tahun lalu lah. Udah lama. Buat Toro ini dulu ceritanya itu orang yang banyak ilmu. Jadi dikenal juga sebagai jagoan atau jawara lah di daerah Brebes itu sendiri. Banyak meresahkan warga juga. Banyak yang kehilangan barang bendanya sampai habis. Ya itulah ulah dia. Kayak Tapi dia, itu udah ada bukti itu kalau ulah si Memang. Toro ini. Oh. ketika dia maling hari ini, dia misalnya mau minta makan terus nggak dikasih, malamnya dijadikan langsung barangnya diambil, tapi dia nggak tahu besok paginya dia ngomong rasain, gara-gara lu nggak ngasih ya hilang semua. Oh gitu. Itu legenda Toro. Sampai kejadian dimana mungkin dia udah capek juga, ketemu seorang perempuan juga. Nah, di situ perempuan itu kalau memang kata si perempuan ini, kalau memang kamu mau dengan saya, ya kamu lepas semua ilmumu. Pada akhirnya gimana? Dilepas? Pada akhirnya dia mau lepas dan mungkin juga dia udah merasa lelah. Dikejar-kejar juga banyak apa segala macam sama orang-orang, katanya dia nggak mati-mati. Akhirnya dia ngelepas juga sebagian pegangan-pegangannya dan ilmu-ilmunya dia. Ya seperti halnya ya cincinnya dia, terus kelemahannya dia kasih tahu dengan si perempuan itu. Akhirnya ya dia perempuan ini membeberkan lah ke masyarakat segala macam. Oh, jadi perempuan ini dia tuh cuman pancingan dari masyarakat buat gimana caranya buat mengetahui kelemahan si Toro ini. Tapi memang pada dasarnya si Toro ini udah cinta, udah suka gitu. sama si orang. Jadi kalau pada dasarnya sebenarnya Toro itu emang jatuh cinta ke perempuan ini. Makanya mau lepas ilmunya gitu ya. Ya. Tapi ya kurang lebih seperti itulah, sampai akhirnya di masa pun dia tetap masih bisa berdiri. Dibakar, dipukulin oleh masyarakat. Gimana tadi? Dibakar. Iya. Jadi sempet tuh dibakar. Iya. Akhirnya ditariklah tuh, dicarikan kelemahan yang satu lagi itu apa. Ketemu rumput alang-alang dan diceburkan di dalam kali itu, sungai itu. Sampai sekarang jadi sebutan Kali Toro. Oh, jadi kali meninggalnya si Toro itu sekarang namanya juga Kali Toro. Iya, tempat meninggalnya dia dimasukkan ke dalam kali itu dan diikat di situ. Jadi disebutlah sampai sekarang itu Kali Toro. Kali Toro. Awal mula nama kali. Jadi awal mula kali itu sebelumnya udah ada namanya belum? Belum. Oh, jadi Udah kali kali biasa. biasa. Karena si Toro tadi yang namanya legenda sang pengilmu hitam tuh di situ meninggalnya, sekarang disebutnya jadi Kali Toro. Ada kejadian aneh di Kali Toro itu. Banyak kejadian-kejadian aneh. Ya mungkin dari bukan ulahnya dia, tapi memang dari ulah
bangsa yang lain atau penunggu-penunggu yang ada di situ. Banyak anak kecil yang bermain, mandi-mandi di situ, tiba-tiba meninggal dan hilang tanpa sebab. Nah kemarin baru bulan kemarin itu kejadian. Bulan-bulan ini juga memang ada satu. Bulan ini juga ada. Bulan kemarin satu. Itu setiap tahun makan korban atau emang Iya, gimana? setiap tahun. Jadi apa habis meninggalnya Toro itu di situ? Tapi sebelum si Toro itu meninggal sempat nggak kejadian-kejadian aneh gitu? Kalau itu sih kayaknya belum. Belum. Oh jadi sehabis si Toro meninggal, di situ mulai deh kejadian-kejadian aneh, mulai yang Mulai nggak ada. sewajarnya lah di daerah kali situ. Ya mulai makan korban, anak-anak kecil yang mandi hilang satu. Itu kalinya Tiba-tiba gede apa meninggal. gimana sih? Lumayan gede lah. Itu kalinya itu tembusan dari mana ke mana kalau Ojan tahu? Ya itu Tahu sih Ojan. larinya ya ke laut-laut juga. Oh, ke laut. Dari Ke laut utara apa gimana? jatuhnya sih kayak laut utara kayaknya. Oh, ke laut utara. Nah, tapi gue mau nanya nih, itu dari kejadian-kejadian aneh gitu ada nggak sih kayak orang pinter di kampung lu yang nyari tahu? Banyak mereka juga yang menanganin sampai ada yang ditanganin setahun ini nggak ada, 2 tahun nggak ada. Nah orang yang ada yang nunggu di kampung ini mungkin lagi pergi atau gimana, tiba-tiba ya ada korban lagi, jatuh korban lagi. Oh jadi sebenarnya udah Emang ada. sempet tuh orang-orang pintar sana juga coba manggil atau gimana gitu, Iya. menelusuri apa penyebabnya gitu kan. Kali Toro itu sering dilakukan apa namanya ruatan apa ya? Oh, ini bahasanya apa kalau ruatan ya? Istilahnya Sesaji mungkin nggak ada sih. Oh, itu nggak ada ya? Untuk petani-petani ya biasa saja, yang hanya ambil air buat kebutuhan mereka buat tanamannya kan. Tapi kalau untuk sesaji nggak. Jadi Sampai gimana? saat ini ya itulah mistisnya. Gimana Bang? Gimana lu? Ya, Penasaran nggak buat menelusurin lebih lanjutnya gimana kondisi Kali Toro? Mitos faktanya kita ungkap di sini. boleh. Kita panggil aja. Ya ini buat teman-teman sahabat Nuralib, kali ini mau mengungkap fakta dan mitos di Kali Toro. Apakah benar kejadian-kejadian aneh itu ada sebab musabab dari makhluk-makhluk gaib yang tidak terlihat? Kita langsung saja persiapkan waktu dan tempatnya. Ayo teman-teman. Iya. Oke, mulai. Ya gimana buat Bro Ojan? Apakah penasaran dari cerita Ojan tadi yang katanya kan di situ penunggu Toro? Kalau misalnya penasaran, kan saya juga penasaran. Di sini mau diungkap gimana? Ya untuk penasaran, ya saya penasaran, makanya jauh-jauh saya datang ke sini untuk menguak apa sih yang sebenarnya terjadi. Datang ke Nuralib untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang terjadi di Kali Toro itu. Oke, jadi buat narasumber kita Bro Ojan, dia penasaran. Buat saya pribadi juga penasaran. Kalau gitu kita ungkap mitos atau faktanya gimana kejadian-kejadian yang terjadi di Kali Toro. Anjing nih ya nanya. Kan gue takut belum kayak kemarin. Hah? Itu Soalnya agak kencang suaranya juga. narasumbernya itu ngecek juga tuh. Ya iya lah. Kadang-kadang juga aja. Jangan reaksi kita gunakan. Kagak lu misalnya ada kamu yang cowok tadi. Jen, ntar yang kenceng ya. Kan gua kan tutupan dulu.
Siapapun gaib Siapapun gaib yang ada di dalam jasad ini, apa kamu bisa bicara? Apa bisa bicara? Siapa kalian? Kami Nur Alif. Siapa itu? Nur Alif. Mbah, namanya siapa? Kita di sini mau ngobrol-ngobrol, mau silaturahmi. Mau apa kalian? Dengan siapa ini? Biar ngobrolnya enak, ya kan? Namanya siapa, Mbak? Punya nama? Kuncir. Siapa? Kuncir. Ucil. Kuncir. Oh. Apa benar dari Kalitoro? Oh, bukan. Dari mana? Cirebon. Cirebon. Di mana ini? Ini di kediaman kami. Dia itu dari Cirebon ya? Bukan dari Kalitoro. Ya. Coba tanyain Tahu Kalitoro nggak? Nggak tahu. Ayo udah kalau gitu, Ucil keluar lagi ya. Balik ke Cirebon lagi ya. Iya. Ya. Keluar. Keluarin. bisa keluar sendiri, Cil. Balikin. Hmm? Balikin. Pegang. Dari Cirebon doang dia. Jadi kan dia nanya. Ya buat teman-teman, tadi buat pemanggilan gaib yang pertama itu namanya Ucil, dia dari Cirebon ternyata. Jadi ini mau proses penarikan yang kedua, semoga aja Allah kasih izin buat kita semua agar lebih lancar, dan kita bakal mencoba meminta sama Yang Maha Kuasa buat memanggil gaib yang langsung dari Kalitoro. Ikut ya. Dulu. Siapa
Siapapun gaib yang ada dalam tubuh ini, apakah bisa bicara? Asalnya dari mana, Nyai? Nyai apa ki ini? Nyai ya? Namanya siapa, Nyai? Nyai apa ki ini? Enaknya? Sekalian siapa, Cuk? Kami Nur Alif. Siapa itu Nur Alif? Ya kenalkan kami Nur Alif. Ini Nyai apa ki ini enaknya manggilnya? Nyi. Nyi siapa ini? Dengan Nyi siapa? Kalian mau apa? Kita di sini mau ngobrol, mau mencari informasi. Ngobrol apa? Nyai namanya siapa? Nggak usah tahu. Oh, nggak usah tahu. Nyai dari Kalitoro. Siapa itu Toro? Kalitoro. Bukan. Bukan. Nyai dari mana? Saya dari Subang. Dari Subang. Berarti Nyai nggak tahu tuh Kalitoro itu apa? Tahu. Oh gitu. Sudah. Udah, kalau gitu Nyai balik lagi ya. Gimana, Nyai? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Siapa kalian? Kami Nur Alif. Ada apa menurut saya? Kami di sini mau mencari informasi dan bersilaturahmi. Apa ini kali? Ini dengan Aki apa, Nyai? Panggil aja. Panggil aja Aki. Ya. Aki apakah benar dari Kalitoro? Ya. Ya di sini kami mau mencari informasi. Kan konon nih beritanya di Kalitoro itu sering terjadi kecelakaan. Apa ada sebab musababnya dari sebangsa seperti apa? Ya. Nggak ada. Jadi di sini kan kita ada saudara kita dari Brebes. Konon di situ legenda yang bernama Toro. Jadi di sini kita mencari informasi apakah benar sehabis kematian Toro itu di situ sering terjadi seperti hal-hal yang gak wajar. Contohnya seperti penampakan dan kecelakaan-kecelakaan gitu. Terus saya yang salahin. Gimana? Saya yang salahin. Enggak, bukan nyalain Aki. Di sini kita mencari informasi kebenarannya seperti apa gitu. Jadi kemarin itu ada korban anak-anak kecil yang mandi di kali itu. Karena manusianya. Kasiannya.
orang tuanya bego, orang tuanya bodoh, tidak mau ngawasin anak-anaknya. Sempat hilang si manusianya ini, nggak nongol gitu. Jadi kemarin saya lihat videonya dari saudara saya yang di kampung, itu si anak hilang. Jadi pas berenang ada, giliran tiba-tiba dicari warga sampai berapa jam kemudian nggak ketemu-temu. Dan ada satu orang yang mungkin bisa, ditangkaplah anak itu, diangkat. Itu sebenarnya terjadinya itu karena ulah siapa, Pak, dari yang ngumpetin dari sebangsa Aki, makanya jadi pencarian itu sampai lama gitu kan. Kalau memang unsur dari manusianya, karena kesalahan manusianya, ketika tenggelam dicari pun banyak orang di situ langsung ketemu gitu loh. Perlu kamu ketahui, di kali siapapun makhluknya, baik manusia, binatang, ataupun sebangsa kami pasti akan menutupi untuk makananku, untuk kesenanganku, dan untuk kesenangan teman-teman sebangsa kami. Jadi gimana ya, kemarin ada yang ya itulah si korban ini daripada keluarganya ngomong bahwasanya anak itu ada temennya udah naik. Nah, si temennya sudah pakai baju, katanya tiba-tiba ada si temennya ini ngajakin nyebur lagi, padahal si temennya udah jalan pulang. Sampai akhirnya hilang, dicari sampai berapa jam baru ketemu. Begitu. Itu dulu pas saya lagi pulang kampung nggak ada kejadian seperti itu. Baru ini lagi, tahun-tahun ini, nah, bulan ini dan bulan yang kemarinnya itu 1 sampai udah 2 orang ini. Dan kemarin juga ada yang sempat proses juga di situ dari sebagian mungkin orang-orang pintar situ juga, katanya dibersihin apa segala macam, saya kurang tahu. Makanya ini untuk mencari kepastiannya seperti apa, bagaimana sih caranya Aki ini buat nutupin manusianya itu, buat ngajak orang itu. Terus apa mau kamu? Ya mau. Mohon maaf Ki. Ini Aki di situ penunggu udah lama Ki. Ya. Jadi gini Ki, kita nggak mau nyalain Aki, kita mau cari tahu. Sebelumnya kan di situ ada cerita kalau ada yang meninggal di situ yang dinamakan Toro, sehingga nama kali itu dikenal nama Toro. Sebelumnya Aki tahu cerita itu? Ya. Aki tahu. Ya. Nah, sebelum kejadian itu kali tidak adanya itu aman-aman aja Ki. Semenjak meninggal si Toro itu dijadikan nama kali Toro, kali itu langsung berubah menjadi yang menyeramkan, banyak memakan korban. Nah, kita cari warga-warga situ banyak setelah mengalami kejadian-kejadian, makanya kita mau coba cari tahu. Kita tidak menyalahkan Aki, apakah Aki tahu cerita itu dan apakah ada hubungannya setelah meninggalnya Toro itu dengan kejadian-kejadian yang di kali itu yang dialami warga sekitar. Ada nggak sebangsa Aki yang coba? Kalau kalian tahu, Toro itu ngilmu di saya. Ngilmu? Iya. Ngilmu seperti apa? Betapa pinggir sungai yang sekarang dijuluki Sungai Toro atau Kali Toro. Oh, jadi Toro itu murid Aki? Bisa dibilang begitu Ki? Bukan Murid. Berarti awalnya itu si Toro itu dia mencari kesaktian, dia bertapa di yang sekarang menjadi nama Kali Toro. Ya. Dan dia meninggal di situ ya Ki ya? Ya. Nah, tapi mengapa setelah kejadian itu banyak di kali itu memakan korban gitu?
ada yang tenggelam, ada yang banyak mendapatkan gangguan. Apa ada hubungannya sama si Toro itu setelah meninggalnya? Apakah kita tahu? Apakah ada coba sebangsa kita? Tidak ada. Tidak ada. Berarti dari pure kejadian itu si manusianya. Manusianya sendiri. Tapi mengapa ada korban yang tenggelam itu sempat tidak ditemukan, Ki? Itu tertutup Tertutup. Tertutup dengan apa? dengan alam sekitar dan sebangsa-bangsa kami. Karena mereka dan kami pun senang mereka ada. Berarti ada campur tangannya dong tenggelam itu dengan sebangsa Ki. Dia sudah tenggelam. Awalnya sudah tenggelam. Ketika tenggelam, sebangsa Ki coba menutupi Ya, si jasad ini supaya tidak ketemu. karena kami anggap dia adalah mainan Kiu. Untuk apa? Bisa diulangi? Untuk mainan. Untuk mainan. Untuk mainan di bangsa Ki. Ya, Nah, dari situ mungkin ya dari sebangsa Aki, dari warga-warga sekitar kan akhirnya banyak nih anak-anak kecil juga yang udah nggak boleh mandi-mandi di situ. Nah, apa sih yang biar mereka ini sadar gitu bahwasanya biar jangan main-main lagi di situ atau bagaimana? tidak ada yang melarang main di sungai itu. Nah, nyatanya anak-anak itu hilang gitu. Hilang karena kecerobohannya sendiri. Tenggelam karena kecerobohan sendiri. Oh, jadi anak-anak itu tenggelam karena kecerobohan sendiri dan lalai atas pengawasan di orang tua ya. Selain Toro, ada lagi nggak yang di situ? Banyak. Banyak. Berarti semenjak meninggalnya Toro tuh banyak. Banyak yang ilmu. Banyak yang ilmu di situ. Itu ilmunya itu apa aja sih, Ki? Kalau boleh tahu? Buat apa aja ilmunya? Tergantung permintaan manusia. Biasanya, kalau si Toro, Kesaktian. kesaktian apa tuh, Ki? Nah, untuk ceritanya Toro, Aki sendiri paham nggak Ki? Dari cerita-cerita rakyat itu kan saya dengar juga dari orang-orang sekitar juga. Ya, yang saya nggak melihat orangnya seperti itu Ki. Entah itu saya bisa dikatakan mitos atau fakta, saya juga kan nggak pernah tahu itu kebenarannya seperti apa. Boleh diceritain Ki sejarahnya Toro dari masa hidupnya seperti apa? Mungkin dari sebangsa Aki kan lebih tahu. Untuk apa aku menceritakan? Kalian sendiri sudah menyala-nyalakan. Warga situ pun tidak ada yang suka. Warga situ tidak ada yang suka dengan siapa, Ki? Toro. Dengan Toro. Kenapa tuh, Ki? Dengan kelakuannya. Karena kelakuannya. Kelakuannya seperti apa, Ki? Kok bisa warga sekitar bisa tidak suka? Tadi sudah disampaikan. Yang ilmu. Oh, jadi ilmunya itu buat hal-hal yang buruk gitu. Tapi kalau boleh tahu, Aki sendiri perwujudannya itu sebagai apa, Ki? Binatang kah, manusia kah, atau yang lainnya? Kamu lihat apa aku? Ya saya nggak tahu, saya coba memastikan untuk Aki. Perwujudan makanya saya tanya, saya nggak tahu. Kamu sendiri lihat aku apa? Ya kan Aki kan lagi dimasukin ke mediator. Tapi kalau lihat dari gerakan Aki seperti binatang. Iya, betul. Iya. Binatang apa? Buaya? Macan. Macan, Ki. Apa? Seperti apa, Ki? Biar kita tahu semua di sini. Nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Ya.
Kenapa? Nggak perlu tahu. Kalian sudah tahu. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Berarti untuk kejadian-kejadian di situ murni karena ulah manusianya ya? Ya. Nggak ada peran sebangsa Aki. Ya. Terus kenapa sekarang menjadi tempat itu dikenal angker oleh warga sekitar, Ki? Tidak pernah. Tanyakan dia. Kenapa? Berapa kali kejadian kematian di situ? Nah, Sudah banyak. banyak berapa? Sudah lebih dari orang 10. Hah? Kapan? Itu pun per tahun. Bertahun. Iya. Nah, kenapa? Ya, makanya saya tanya Aki. Sudah saya tanyakan. Ya itu karena ulah manusianya ya sudah. Kan seperti itu. Tidak ada yang angker di situ. Sampaikan ke orang-orang situ. Silakan main. Silakan mandi. Oh, berarti dari sebangsa Aki nggak ada yang membuat celaka bangsa manusia yang ketika mandi di situ, ataupun aktivitas warga sekitar di situ. Itu untuk yang Berarti yang menjadikan tempat angker itu manusianya sendiri ya? Karena adanya cerita si Toro itu meninggal di situ, Iya. sehingga tempat itu dikeramatkan oleh sampai sekarang ini. Bukan dikeramatkan, tapi ditakutkan sama warga situ. jatuhnya. Tapi katanya juga ada orang yang pernah lihat siluman buaya putih itu ada apa benar adanya di situ, Ki? Ya. Ada. Hmm. Nah, itu masih ada nggak, Ki? Masih. Masih. Nah, kemarin ada yang datang dari orang pintar daerah mana itu ya? Daerah Selawi kalau nggak salah. Kemarin baru adalah 2 mingguan. Itu katanya dipindahin itu buaya putihnya. Nah, banyak pindah. Ini saya buaya putih. Itu kan. Katanya pindah gitu. Udah ada lagi. Hah? Berarti situ datang lagi ke situ, Ki. Apa memang nggak pindah sebenarnya si Aki? Urusan saya. Itu kalau orang yang di tepian siapa gitu? Siapa? Yang lagi duduk sila, Ya, yang ilmu. yang ilmu itu. Minta apa itu dia? Nggak tahu. Mintanya bukan ke Aki. Kak. Di situ yang berpuasa siapa, Ki? Di situ Aki yang berkuasa. Bukan. Masih ada lagi. Ya. Gimana saudara Ojan? Apakah sudah terjawab mitosnya Kali Toro itu kalau menurut Ojan? Ya, saya sih udah sedikit hilang ya rasa penasarannya dan sudah terjawab dari apa yang mungkin saya nggak pernah tahu. Ya, Jadi saat sekarang ini tahu. malam ini ya saya jadi tahu tentang kedatangan Aki. Bahwasanya memang karena hilangnya atau karena tenggelamnya anak-anak di situ juga itu karena ulahnya manusianya sendiri dan mungkin keluarganya yang kalah ya dia. Ya nanti ya mungkin saya bakalan sampaikan buat keluarga yang ada di sana itu. Udah. Udah Ki. Balikin saya. Pulang saya nggak bisa. Hari ini. Bang, boleh. Terima kasih ya Ki ya. Udah Ki, Aki pulang ya Ki ya. Ayo bang, balik yuk.
Buat teman-teman Nur Alif, jadi tadi proses mediasi dari penunggu asli Kali Toro Buaya Putih perwujudannya. Untuk namanya dia nggak mau menyebutkan. Jadi kalau penyebab banyaknya kecelakaan atau tenggelamnya itu, kalau dari penjelasan Aki tadi tidak ada sebab dan musababnya dari faktor gaib. Kalau penjelasan dari Aki tadi katanya karena kelalaian manusianya sendiri. Jadi di situ tempatnya katanya sih emang tidak angker. Jadi buat siapa aja katanya kalau membuat beraktivitas silahkan di situ. Buat teman-teman semua, jangan lupa ditonton videonya ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.